Pemirsa Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Ribut soal parkir, warga negara Rusia menganiaya warga di Uluwatu, Badung. Warga desa Padang Bayi Karangasem kreatif mengolah sampah dengan membakarnya menjadi abu. Berwisata ke air terjun Yeh Bulan yang asri dan sejuk di Tembuku, Bangli. Hampir saya ketemu sepeda motor karena mobilnya itu parkir. Iya, tapi saya di sebelah sebentar, kan saya sudah ngerti. Itu kan bukan Polsek Kuta Selatan akhirnya menangkap Cepurko Artem di rumahnya di Uluwatu. Pria berusia 33 tahun warga negara Rusia ini sebelumnya menganiaya seorang warga Uluwatu, Igede Bakta Suarsana pada 27 Juni 2023 gara-gara persoalan parkir. Pelaku merasa tersinggung ditegur korban karena memarkir kendaraannya menutupi pintu masuk tempat tinggal korban. Pelaku mencekik dan memukul korban. Beruntung warga datang melerai. Selama 3 bulan polisi mencari pelaku karena korban tidak mengenal pelaku dan alamat dia tinggal. Pada saat melapor karena korban dan pelaku tidak saling mengenal sehingga minim didapatkan informasi, sehingga kami terus melakukan penyelidikan. Dan pada akhirnya informasi dari setelah terjadinya viral di medsos, jadi ada masyarakat Bungasan yang mengetahui keberadaan warga negara asing ini yang notabene tinggal di wilayah Bungasan. Dan setelah kita lakukan gelar perkara bahwa DNA ini diberikan status sebagai tersangka. Artem saat ini masih ditahan Polsek Kuta Selatan. Dia diancam hukuman penjara 2 tahun 8 bulan karena melakukan penganiayaan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Kurma asih. Mayat pria ini ditemukan terdampar di pesisir pantai Perancak, Jemberana pada Sabtu pekan lalu. Kejadian ini membuat heboh warga dan berusaha mengenali identitas mayat, apakah warga setempat atau keluarga dan kerabat mereka. Kondisi mayat sudah membengkak dan sulit dikenali, dan polisi yang mendapat laporan langsung membawa mayat ke rumah sakit untuk diidentifikasi. Dari hasil pemeriksaan diketahui, identitas mayat bernama Casmundi berumur 28 tahun asal Ujung Negoro, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kita lakukan olah TKP, kemudian koordinasi juga dengan satuan yang di wilayah Jawa Timur. Dengan ciri-ciri tersebut, kita mendapatkan informasi bahwa memang tanggal 2 September yang lalu ada yang terpeleset dari kapal di pantai di wilayah Banyuwangi. Dari ciri-ciri yang kita sampaikan dengan pakaian yang digunakan, baik itu baju dan celana, sementara ada persesuaian antara yang terpeleset pada saat tanggal 2 dengan korban yang kita temukan di wilayah Jemberana. Korban diketahui sebelumnya menumpang kapal KMN Indo Jaya pada tanggal 2 September lalu. Ia dilaporkan terjatuh pada tanggal 2 September lalu di perairan Kalipuro, Banyuwangi, dan tubuhnya terseret arus hingga ke pantai Perancak, Bali. Pihak keluarga yang mendapat laporan langsung menjemput jasad korban di RSU Negara untuk dibawa pulang ke kampung halamannya. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana. Pelajar merupakan pelanggar lalu lintas yang paling banyak di Bangli.
Bahkan jumlahnya semakin meningkat karena sepeda motor semakin banyak digunakan pelajar ke sekolah. Disdikpora Bangli mengimbau kepala sekolah agar meningkatkan pengawasan dan membina para siswa agar tertib berlalu lintas. Menurut catatan Satlantas Polres Bangli, hingga hari keempat Operasi Zebra Agung 2023 di Kabupaten Bangli, polisi menindak sebanyak 121 pelanggar, di mana 50% adalah pelajar, baik SMA hingga SMP, bahkan ada yang di bawah umur. Jenis pelanggarannya beragam, mulai dari tidak menggunakan helm, menggunakan knalpot bising, hingga melawan arus. Belum layak untuk menaiki kendaraan yang berumur di bawah 17 tahun agar melarang anaknya untuk mengendarai kendaraan, mengingat untuk saat ini jumlah kecelakaan lalu lintas didominasi oleh pelanggar anak-anak di bawah umur. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Bangli, Ikomang Paryarta mengatakan, Disdikpora selama ini selalu menggandeng kepolisian untuk melakukan penyuluhan ke masing-masing sekolah agar pelajar tidak membentuk geng motor yang mengarah ke tindak kriminal. Kepada semua kepala sekolah, semua guru-guru yang ada di sekolah, saya menghimbau untuk selalu mengawasi, membina anak didiknya untuk bisa tertib berlalu lintas di jalan raya. Menghindari adanya kecenderungan anak-anak kenakalan remaja, membentuk semacam geng motor ataupun tidak tertib di berlalu lintas. Ya. Peran orang tua, peran guru di sekolah untuk selalu membimbing, mengawasi anak didik. Disdikpora dan kepolisian meminta perhatian serius dari sekolah maupun orang tua untuk mengawasi dan mendidik para pelajar agar berdisiplin dalam mengendarai sepeda motor karena tidak sedikit pelajar meninggal dunia akibat kecelakaan karena tidak mentaati peraturan lalu lintas. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.